Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angelia Supani Berbarus dengan NIM 2243111096. Pada kali ini saya akan membahas mengenai semantik, yaitu salah satu pelajaran dari linguistik mikro. Seperti yang kita tahu sebelumnya, tataran bahasa terdiri dari 4, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dari keempat cabang ilmu tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi seperti yang kita ketahui mempelajari seluruh kata, sedangkan sintaksis mempelajari bagian yang lebih besar dari kata, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Semantik pada dasarnya merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji terjadinya berbagai kemungkinan makna suatu kata dan mengembangkannya seiring dengan terjadinya perubahan dalam masyarakat bahasa. Seperti yang kita ketahui, lambang juga merupakan sejenis tanda yang dapat berupa bunyi seperti dalam bahasa, gambar, dan warna. Gerak-gerik anggota tubuh dan sebagainya yang secara konvensional digunakan untuk melambangkan atau menandai sesuatu. Misalnya, kata yang berbunyi kuda digunakan untuk melambangkan sejenis binatang yang dapat dikendarai, dan warna merah dalam lampu lalu lintas itu untuk melambangkan tidak boleh berjalan, sedangkan tanda adalah suatu yang menandai suatu yang lain. Misalnya, dari kejauhan kita melihat asap hitam, itu menandakan mungkin terjadinya ada kebakaran, atau rumput-rumput di halaman yang kita lihat basah mungkin tandanya telah terjadi hujan atau sebagainya. Jadi bisa disimpulkan kalau lambang itu bersifat konvensional, sedangkan tanda bersifat alamiah. Sejarah semantik. Aristoteles sebagai pemikir Yunani hidup pada masa 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini, Aristoteles juga telah mengungkapkan bahwa makna kata itu dapat dibedakan antara makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom serta makna yang hadir akibat terjadinya hubungan gramatikal. Bahkan Plato dalam Cratylus mengungkapkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu secara implistik mengandung makna-makna tertentu. Para ahli linguistik mencoba menjelaskan 3 yang berhubungan dengan makna, yaitu makna secara alamiah, merujuk pada makna yang dimiliki oleh satu satuan kata secara intristik atau alami tanpa dipengaruhi oleh konteks. Misalnya pada kata gajah memiliki makna interteren sebagai hewan yang besar yang mempunyai belalai. Nah, tidak berubah walaupun kata tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Yang kedua itu mendeskripsikan makna kalimat secara alamiah atau makna kategori. Ini memunculkan ketika kata-kata dalam kalimat digabungkan untuk membentuk makna yang lebih kompleks tergantung pada hubungan antar kata dan gramatikal yang ada dalam kalimat. Contohnya dalam kalimat, anak itu makan apel. Makna kalimat tersebut bukan hanya gabungan dari makna kata individual, anak makan apel, tetapi juga hubungan antar kata-kata tersebut dalam konteks kalimat secara keseluruhan. Yang ketiga itu menjelaskan proses komunikasi. Serangkaian langkah yang terjadi ketika pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima dapat terjadi secara verbal dan nonverbal. Selanjutnya yaitu aspek makna. Aspek makna menurut Palmer 1976 berdasarkan fungsinya terdiri dari 4 aspek, yaitu pengertian, perasaan, nada, dan tujuan. Esensi atau pengertian ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dengan lawan bicara atau pembaca berbahasa sama. Makna pengertian tersebut dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud dalam sebuah pembicaraan. Yang kedua itu feeling atau perasaan. Aspek makna feeling atau perasaan berhubungan dengan sifat pembicara dan situasi pembicaraan. Di dalam kehidupan sehari-hari,
Kita selalu berhubungan dengan perasaan sedih, panas, dingin, gembira, senang, jengkel, bosan, kecewa, dan sebagainya. Yang ketiga itu tone atau nada. Aspek tone atau nada adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembacanya. Aspek makna nada ini melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan kawan bicara dan pembicara itu sendiri. Yang keempat itu tujuan, yang dimana adalah tujuan penulis ataupun pembicara terhadap kawannya, yaitu yang mendengar ataupun membaca apa tujuannya menyampaikan hal tersebut itu untuk apa. Selanjutnya, tipe makna. Tipe makna adalah pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan objek, kesamaan ciri, atau kesamaan sifat yang dimiliki benda, hal, peristiwa, ataupun aktivitas lainnya. Makna konseptual, makna asosiatif, dan makna tematis. Dalam kamus linguistik memberikan beberapa pengertian tipe secara umum sebagai berikut, yaitu makna denotatif, makna yang kelompok kata didasarkan atas pertunjukan lugas pada sesuatu di luar bahasa yang didasarkan pada konversi tertentu sifat objektif. Yang ke selanjutnya yaitu makna ekstensi, makna yang mencakup semua ciri objek atau konsep. Yang selanjutnya yaitu makna gramatikal, hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, misalnya hubungan antara kata dengan kata lain dalam frase atau klausa. Makna hakikat adalah makna denotasi, makna intensi, makna yang menekankan maksud pembicara. Mungkin demikian saya saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih.